Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada saya Haryati, nomor UKG 2018 00337252. Kembali lagi kita pada aksi yang kedua pertemuan pertama. Yuk kita bahas materi mengenai persediaan. Kita masuk ke materi tentang persediaan. Persediaan ini merupakan terbagi menjadi dua. Ada persediaan barang dagang, ada persediaan perusahaan barang dagang, ada juga persediaan perusahaan manufaktur. Ini merupakan bab keempat semester 1. Tujuan pembelajaran pada aksi yang ketiga, pertemuan pertama, peserta didik menjelaskan pengertian persediaan, peserta didik mengidentifikasi klasifikasi persediaan, peserta didik menjelaskan sistem pencatatan persediaan, peserta didik menerapkan sistem pencatatan persediaan, peserta didik membuat kartu persediaan, dan yang terakhir, tujuan pembelajaran peserta didik dapat mencatat kartu persediaan. Mengapa kontrol persediaan penting? Karena persediaan adalah aset yang signifikan dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar. Persediaan merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang. Laporan internal terhadap persediaan. Laporan penerimaan barang dagang, pesanan pembelian setuju. Apabila laporan penerimaan barang setuju dengan pesanan pembelian setuju, maka masuklah ke faktur pembelian maupun faktur penjualan. Pengaruh salah satu persediaan pada laporan keuangan. Persediaan barang dagang pada aktiva itu pada kewajiban, ekuitas, laba rugi. Sedangkan harga pokok penjualan itu pada biaya dan beban serta pendapatan. Jika persediaan barang dagang kelebihan, harga pokok penjualan kekecilan, laba kotor dan bersih kelebihan, ekuitas pemilik akhir kelebihan. Asumsi arus biaya persediaan. FIFO. Barang yang dibeli, barang yang dijual. Pertama, barang yang dibeli itulah barang yang dijual. FIFO, barang yang dibeli, barang pertama juga yang dijual. Arus biaya yang keluar, harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Asumsi arus biaya persediaan LIFO. Barang dibeli, barang yang dijual. Arus biaya yang keluar, harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk belakangan, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. Asumsi arus biaya persediaan average cost. Barang dibeli, barang yang dijual. Arus biaya merupakan rata-rata biaya yang terjadi. Tanggal 1 Januari 200 unit, seharga satuan 9, Maret 10 Maret 300 unit, harga satuan 10. 21 September 400 unit, harga satuan 11. 18 November 100 unit, harga satuan 12. Barang tersedia untuk dijual tanggal 1 Januari 1800. Barang terjual untuk dijual dapatnya 1.800, dari 200 dikali dengan 9 dapatnya 1.800 barang siap dijual. Selanjutnya 300 unit dikali dengan harga satuan 10 maka dapatnya 3.000.
September tanggal 21, 400 unit dikali 11 dapatlah 4.400. 18 November 100 unit dikali 12 1.200. Total barang tersedia untuk dijual 10.400. Untuk harga pokok penjualan 1.800, 3.000 ini masuk ke 2.200 karena posisi terakhir barang yang dijual 1.000 unit ini 7.000 ini termasuk dalam 700 unit terjual. Sedangkan sisa dari 2.200 ini masuk 1.200 merupakan total 3.400 dari harga satuan 200 unit dikali dengan 11 dan 100 unit dikali 12. Kenapa ini masuk ke 200 unit? Karena setengahnya diambil pada saat terjual, sedangkan sisanya jadi 2.200 dan total keseluruhan persediaan barang 3.400, 300 unit tambah 100 unit jadi 300 unit yang tersisa. Persediaan dengan periode LIFO. Pembelian sama soalnya dengan yang sebelumnya, Januari, Maret, September, November, total keseluruhan itu adalah pembelian 1.000 unit dengan barang tersedia untuk dijual 1.800 dari 200 dikali 9, 300 kali 10 3.000, 400 kali 11 4.400, 10.100 kali 12 1.200, total keseluruhan adalah 10.400. Kenapa ini termasuk satu? Ingat ini LIFO. Yang terakhir masuk itulah yang akan dijual. 1.800, 1.800 lagi 200 unit. Lalu 1.000. Dapatnya dari mana? Di sini cost of merchandise sold atau persediaan 2.300 kali 10 ini 2.000-nya 4.000. Last in, terakhir yang masuk itulah yang dijual 2.200, 4.400. Ini sisanya masih ada 2.000, sisanya masih ada 100. Jadi total dari persediaan 7.600, maka 200 unit dapat dari tanggal 10, 400 unit tanggal 21, tanggal 18 November 100 unit, jadi total 700 unit terjual. Sedangkan sisanya ini masih 2.000 diambil 2.000 jadi sisanya 1.000, 1.000 tambah 1.800. Ini hanya dua, ini kesalahan pencatatan, 2 kali pencatatan. Jadi ini totalnya 300 unit tersisa. Biaya dari barang yang serupa. Biaya rata-rata periodik 1.000 unit yang tersedia dibagi 10.400 biaya barang yang tersedia untuk dijual. 10.400 dari total keseluruhan 1.800, 3.000, 4.400, 1.200, dapatlah total keseluruhannya 10.400 biaya barang yang tersedia. Lalu biaya periode juga terhitung, tersedia 10.400 dibagi 1.000 unit, dapatlah 10,40 per unit. Biaya barang tersedia dijual 10.400 dikurangi persediaan akhir 10,40 US dollar dikali 300 dapatlah 3.120. Harga pokok penjualan 7.280. Untuk ngecek jumlah ini kalikan 700 unit yang terjual 40 US dollar menghasilkan jumlah yang sama 7.200. Selanjutnya retur penjualan, ini retur penjualan kas atau piutang, ini kejadian pengembalian barang. Ini juga tergantung dengan transaksi apabila dia tunai maupun kredit, kejadian transaksi penjualan tersebut. Sama kalau metode perpetual, cuman bedanya kalau di sini persediaan barang bertambah, harga pokok penjualan bertambah.
saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat dimengerti.